Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waisal, mahasiswa PBG Prajabatan Gelombang 1 2024, Universitas Hamzanwadi, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan layanan atau RPL bimbingan klasikal untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran. Dalam mata kuliah ini, kami membahas tentang desain instruksional. Di sini ada beberapa metode atau teknik yang digunakan, yaitu digital storytelling, literatur circle, discovery learning, project based learning, dan problem based learning. Kemudian di sini saya akan membahas RPL bimbingan klasikal dengan metode atau teknik project based learning, di mana teknik project based learning ini adalah pembelajaran berbasis proyek atau kegiatan sebagai medianya. Menurut Kemendikbud 2013, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas secara nyata. Project based learning melibatkan siswa dalam proyek jangka panjang yang berfokus pada masalah atau tantangan nyata. Dalam konteks bimbingan dan konseling, proyek-proyek ini dirancang untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial emosional, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Nah, kemudian di sini ada RPL bimbingan klasikal dengan metode project based learning. Di sini topik layanannya yaitu manajemen waktu. Komponen layanan dasar, sasaran siswa kelas 10 fase E, bidang layanan bidang pribadi. Metode atau teknik yaitu project based learning, fungsi layanan, pemahaman dan pengembangan. Media alat yang digunakan ada PowerPoint atau PPT dan video. Kemudian ada pulpen dan kertas dan juga laptop. Kemudian tanggal pelaksanaan 28 Juli 2024. Waktu 1 pertemuan kali 45 menit. Dan di sini tujuan umum atau tujuan kompetensi yang ingin dicapai. Peserta didik dapat merencanakan manajemen waktu atau C6. Kemudian tujuan khusus atau tujuan layanannya. Pertama, peserta didik dapat menguraikan manfaat manajemen waktu atau C4. Yang kedua, peserta didik dapat mempertahankan prinsip-prinsip manajemen waktu atau C5. Yang ketiga, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan manajemen waktu atau C6. Kemudian SKKPD. Aspek perkembangannya di sini kematangan intelektual, pengenalan, mempelajari cara-cara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara objektif. Akomodasinya menyadari akan keragaman alternatif keputusan dan konsekuensi yang dihadapinya. Kemudian tindakan mengambil keputusan dan pemecahan masalah atas dasar informasi atau data secara objektif. Kemudian profil pelajar Pancasilanya mandiri. Peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan kemampuan manajemen waktu. Di sini ada kegiatan layanan. Yang pertama, tahap awal atau pendahuluan. Nomor 1, guru BK membagikan link Gimit melalui grup WhatsApp. Yang kedua, guru BK mengizinkan semua siswa untuk masuk pada link Gimit atau Google Meeting. Yang ketiga, guru BK membuka dengan salam. Kemudian yang keempat, guru BK meminta salah seorang siswa untuk memimpin doa. Yang kelima, guru BK melakukan absen kehadiran siswa. Yang keenam, guru BK membina hubungan baik dengan peserta didik.
atau menanyakan kabar, dan ice breaking bila diperlukan. Kemudian selanjutnya tahap peralihan atau transisi. Yang pertama, guru BK membuat kesepakatan pertemuan daring. Misal di sini dilarang mematikan kamera selama pertemuan daring berlangsung. Yang kedua, guru BK menyampaikan tujuan layanan materi bimbingan dan konseling. Yang ketiga, guru BK memberikan penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan, tugas dan tanggung jawab peserta didik. Yang keempat, guru BK memberikan penjelasan singkat dan pertanyaan pembatik tentang topik yang akan dibahas atau didiskusikan. Yang kelima, guru BK menanyakan kesiapan peserta didik melaksanakan kegiatan dan mulai ke tahap inti. Kemudian selanjutnya tahap inti. Yang pertama di sini kegiatan peserta didik. Di mana dalam kegiatan peserta didik ini akan dilakukan yang ke A, mengamati tayangan slide PPT. Sana misal ada tulisan, gambar, dan video. Kemudian mengamati contoh tugas atau proyek. Selanjutnya memahami langkah-langkah pengerjaan tugas atau proyek. Kemudian mengerjakan tugas, yaitu siswa nulis pada selembar kertas mengenai kerugian yang dirasakan jika tidak bisa melakukan manajemen waktu dengan baik. Kemudian mempresentasikan hasil tulisan mengenai kerugian yang dirasakan jika tidak bisa melakukan manajemen waktu. Selanjutnya menanggapi persentase yang dilakukan oleh peserta didik lain. Yang kedua di sini kegiatan guru BK atau konselor. Pertama, menanyakan media PowerPoint. Yang kedua, kegiatan guru BK atau konselor. Di sini kegiatannya menayangkan media PowerPoint yang berisi materi layanan dengan share screen ya. Kemudian memberikan tugas individu pada siswa, yaitu siswa nulis pada selembar kertas mengenai kerugian yang dirasakan jika tidak bisa melakukan manajemen waktu. Selanjutnya, menjelaskan contoh dan langkah-langkah pengerjaan tugas atau proyek kepada peserta didik. Kemudian memberikan kesempatan siswa untuk melakukan presentasi dengan menunjuk beberapa orang sebagai perwakilan. Kemudian mengamati presentasi yang dilakukan siswa. Membuka sesi diskusi dengan menginstruksikan kepada siswa untuk mengaktifkan tombol raise hand. Kemudian mengevaluasi hasil presentasi yang telah dilakukan siswa secara keseluruhan. Selanjutnya membuat catatan-catatan observasi selama atau setelah proses layanan. Dan berikan tugas kepada siswa untuk menyusun mind map yang berisi tentang manfaat manajemen waktu, cara mempertahankan prinsip manajemen waktu, dan cara meningkatkan kemampuan manajemen waktu secara individu. Kemudian menginstruksikan kepada siswa untuk mengumpulkan tugas mind map atau proyek pada pertemuan berikutnya. Kemudian di sini tahap penutup, guru BK meminta peserta didik merefleksikan kegiatan dengan mengungkapkan kemanfaatan dan kebermaknaan kegiatan secara lisan. Dua guru BK merefleksikan kegiatan dengan mengungkapkan kemanfaatan dan kebermaknaan kegiatan secara lisan. Ketiga, guru BK memberikan link Google Form, LKPD, dan lembar evaluasi untuk mengevaluasi proses dan hasil layanan. Yang keempat, guru BK menutup kegiatan layanan dengan mengajak peserta didik berdoa dan mengakhiri dengan salam. Dan evaluasi di sini ada evaluasi proses. Guru BK atau konselor melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi. Yang pertama, mengamati sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan. Kedua, mengamati cara peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau bertanya. Ketiga, mengamati cara peserta didik dalam memberikan penjelasan terhadap pertanyaan guru BK. Kemudian lanjutnya evaluasi hasil.
Evaluasi hasil instrumen yang sudah disiapkan antara lain evaluasi tentang suasana pertemuan dengan instrumen menyenangkan atau kurang menyenangkan, tidak menyenangkan. Dan evaluasi terhadap topik yang dibahas sangat penting, kurang penting, tidak penting. Dan evaluasi terhadap cara guru BK dalam menyampaikan materi, mudah dipahami, tidak mudah, sulit dipahami. Yang keempat, evaluasi terhadap kegiatan yang diikuti, menarik atau kurang menarik, atau tidak menarik untuk diikuti. Kemudian di sini ada lampiran-lampiran ya. Lampiran materi, media, dan LKPD. Lampirannya di bawah ya.